Halo, ketemu kembali di video pembelajaran matematika. Untuk topik kali ini kita bahas kembali dengan peluang. Nanti video selanjutnya untuk peluang akan kita buatkan, dan untuk topik ini kita akan coba bahas mengenai ruang sampel dan titik sampel. Jangan lupa di like dan di subscribe untuk mengetahui video-video pembelajaran selanjutnya dari channel YouTube saya. Terima kasih. Baiklah, kita coba lanjutkan pengertian peluang. Peluang adalah kemungkinan dari suatu kejadian. Ya, peluang itu diartikan kemungkinan yang terjadi dari suatu percobaan bisa juga. Ini pengertian peluang. Istilah yang harus kita pahami di dalam peluang. Yang pertama, itu ruang sampel. Ruang sampel, apa yang dimaksud dengan ruang sampel? Ruang sampel adalah kumpulan dari semua kejadian yang mungkin terjadi. Kumpulan dari semua kejadian yang mungkin terjadi. Untuk menentukan ruang sampel ada beberapa cara. Yang pertama, membuat tabel. Ya. Yang kedua, membuat diagram pohon. Yang ketiga, bisa kita gunakan dengan himpunan pasangan berurutan. Yang keempat, aturan perkalian. Sedangkan yang kedua, yang perlu kita pahami lagi istilah di dalam peluang itu adalah titik sampel, di mana titik sampel adalah anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Inilah ada dua hal penting yang perlu kita ketahui dan atau kita cari jika dia mengerjakan suatu soal atau masalah dari peluang. Biar lebih paham yang mana ruang sampel, yang mana titik sampel, kita coba bahas langsung ke dalam contoh. Oke. Menentukan ruang sampel. Ruang sampel atau RS, itu singkat dengan RS. Untuk selanjutnya kan kita bahas dengan RS. Sedangkan NS itu adalah banyaknya anggota ruang sampel. Oke, baiklah adik-adik sekalian, kita coba contoh yang pertama. Pada percobaan pelemparan sebuah uang logam, saya rasa semuanya mengenal uang logam. Uang logam itu ada dua permukaan, ya. Uang logam itu ada dua permukaan. Jika uang logam itu kita toskan atau kita lempar, pasti ada kemungkinan muncul salah satu dari permukaan tersebut. Ya, ini saya ambil uang logam. Ini permukaan yang angka. Ambil untuk contoh yang 500 ya, angka 500. Sedangkan permukaan belakangnya itu gambar. Ini ada gambar bunga. Maka di dalam uang logam ini ada dua permukaannya. Yang pertama yang angka, satu lagi gambar. Inilah yang dikatakan dengan ruang sampel. Diingat kembali ya, ruang sampel itu adalah kemungkinan yang terjadi atau kemungkinan yang muncul ya dari suatu kejadian. Ya kalau nggak angka, pastinya gambar. Kalau kita lemparkan, ya maka ruang sampelnya adalah angka, kalau tidak gambar, angka dan gambar. A, G. Maka dari sini banyaknya anggota ruang sampel itu ada dua. Oke, adik sekalian, kita lanjut contoh yang kedua. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu, yang ditanyakan ruang sampel dari sebuah dadu. Kebiasaan itu dipergunakan di waktu main ludo ya. Main ludo itu ada dadu sisi 6. Ya. Nih. Di permukaannya ini ada 6. Ada 6 sisi. Ada angka 1, ada 2 dan selanjutnya. Ya, coba perhatikan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, 5, 6 di permukaan dadu ini. Jadi kalau seandainya dadu ini kita lemparkan, mungkin kemungkinan yang muncul apa? Mungkin angka 1 yang muncul di atas. Kalau kita lemparkan, mungkin 2 yang muncul di atas.
atau mungkin juga 3, atau mungkin 4, atau juga mungkin 5, atau juga mungkin 6. Sekarang mau saya tanyakan, apakah mungkin muncul 7? Tidak. Kenapa? Karena angka 7 di dadu ini tidak ada. Ya. Maka ruang sampelnya itu adalah kemungkinan yang terjadi itu berarti ada berapa? Ada 6. Mungkin angka 1, mungkin angka 2, 3, 4, 5, mungkin angka 6. Maka banyaknya ruang sampel, banyaknya ini ada sebanyak 6. Inilah yang dikatakan dengan ruang sampel. Ya, ruang sampel dari suatu percobaan. Oke, kita lanjut coba yang ketiga. Tentukan ruang sampel dari pelemparan 2 buah uang logam. Oke, 2 uang logam. Uang logam kita lemparkan 2. Ya, ini uang logam. Jika kita lemparkan 2 buah uang logam, ini uang pertama, ini uang kedua. Kemungkinan yang terjadi. Kita coba dengan mendaftarkan ya, membuat tabel. Kita buat dulu uang pertama itu ada angka, ada gambar. Dan di uang kedua itu ada juga angkanya, ada juga gambar. Ya, coba praktekkan juga coba ini. Kita lemparkan 2 buah logam, maka kemungkinan yang terjadi bisa mungkin itu di uang pertama angka, di uang kedua angka, sama-sama angka. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, di uang pertama itu angka, di uang kedua itu gambar. Angka gambar. Kemungkinan yang ketiga itu boleh juga di uang pertama itu muncul gambar, sedangkan di uang pertama itu kedua itu adalah angka, ya. Kemungkinan yang ketiga juga yang keempat itu sama-sama gambar, di uang pertama gambar, di uang kedua gambar. Coba amati. Ada berapa kemungkinan jika 2 uang logam dilemparkan? Ada 4. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Ada 4. Maka banyaknya ruang sampelnya. Ruang sampel itu yang mana? Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Ini dengan cara mendaftarkan pasangan berurutan ya. Ini membuat tabel. Ini dengan pasangan berurutan. Maka banyaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka banyaknya ruang sampel itu ada 4. Ya. Coba dengan membuat diagram pohon. Di permukaan uang itu, uang pertama angka. Ada gambar. Jika uang pertama angka, kemungkinan di uang kedua muncul angka. Angka-angka. Di uang pertama angka, kemungkinan muncul di uang kedua gambar. Berarti angka gambar. Sama juga gambar di uang pertama, uang keduanya angka. Gambar angka. Dan ini gambar-gambar ada 4. Inilah kemungkinan yang terjadi jika 2 buah uang logam kita lemparkan. Kalau kita cari, ada lagi nggak kemungkinan dari sini? Itu ada di sekalian, pasti nggak ada. Pasti yang muncul jika 2 uang logam, salah satu dari yang 4 ini. Inilah yang dinamakan dengan ruang sampel, yaitu kemungkinan yang terjadi dari suatu percobaan. Oke, baiklah kita lanjut yang berikutnya, contoh keempat. Pada percobaan pelemparan 2 buah dadu. Ya, sekarang ada 2 dadu, kita lemparkan. Kita cari dulu di dalam membuat tabel ruang sampelnya. Kita menentukan ruang sampel ya. Untuk menentukan ruang sampel sama seperti 2 buah uang logam tadi, ini 2 dadu. Jika kita lemparkan 2 dadu, coba dipahami dulu dan dibayangkan dulu. Kita lemparkan itu uang logam. Kita lemparkan dadu, 2 buah dadu. Maka yang mungkin muncul bisa 1-1. Dadu pertama 1, dadu kedua itu muncul di itu angka 1 juga. Bisa juga mungkin dadu pertama 1, dadu kedua 2. Atau bisa juga mungkin muncul dadu pertama 1, dadu kedua 3. Dadu pertama 1, dadu kedua 4. Dadu pertama 1, dadu kedua 5. Dadu pertama 1, dadu kedua 6. Ini kemungkinan yang muncul jika kita lemparkan 2 dadu ya. Dadu pertama 2, dadu kedua 1. Dan selanjutnya, inilah kemungkinan-kemungkinan yang muncul jika 2 buah dadu dilemparkan. Tidak ada yang lain dari sini. Ada ini.
Inilah ruang sampelnya. Ada berapa banyaknya ruang sampel? Ada 36. Kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya jumlahnya semuanya ada 36. Maka ruang sampel 2 buah dadu itu adalah 36. Oke, itu penentuan ruang sampel. Oke, kita coba menentukan titik sampel ya. Contoh pertama, pada percobaan pelemparan sebuah dadu, tentukan banyaknya munculnya angka genap. Ya, yang manakah yang dimaksud dengan titik sampel di sini? Pada percobaan pelemparan sebuah dadu, di sebelumnya tadi kita sudah bahas bahwa ruang sampelnya itu adalah sebuah dadu kalau nggak angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Ini ruang sampel. Banyaknya ruang sampelnya ini ada 6. Sekarang pertanyaan, tentukan banyaknya munculnya angka genap. Kita buat A, munculnya angka genap. Pertanyaan angka genap. Inilah titik sampelnya kita cari. Ya, angka genap. Perhatikan di sini yang mana angka genap. Angka 2, 4, dan 6. Berarti 2, 4, 6. Inilah angka genap. Maka NA titik sampelnya 2, 4, 6, maka banyaknya adalah 3. Nah, jadi boleh dipahami yang mana ruang sampel, yang mana titik sampel. Ruang sampel keseluruhannya ini, ya, kemungkinan terjadi dari suatu percobaan, sedangkan titik sampel itu, apa yang ditanyakan ini, bagian dari ruang sampel. Ya, coba yang kedua. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu dan satu uang logam, tentukan banyaknya munculnya angka pada uang logam dan bilangan ganjil pada dadu. Ini yang dilemparkan satu dadu dan satu uang logam. Kita tentukan dulu ruang sampel. Satu dadu, satu uang logam. Ya, uang itu angka gambar, itu yang ada permukaan uang. Sedangkan dadu 1, 2, 3, 4, 5 anak. Jika kita lemparkan satu dadu dan satu uang logam, kemungkinan yang muncul angka pada dadu uang 1 pada dadu, angka 2 pada dadu, angka 3 pada dadu, angka 4 pada dadu, dan selanjutnya gambar 1 pada dadu. Jadi kalau kita lemparkan satu uang logam, satu dadu, itu kita lemparkan secara bersamaan. Jika sudah kita lihat di tanah atau di lantai, pasti kemungkinan muncul itu dari salah satu ini. Boleh dia pasti gambar dengan 3, gambar dengan 4, atau yang lain. Inilah kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari percobaan tersebut. Dan inilah yang disebut dengan ruang sampel. Ada berapa banyak? Ya, ada berapa banyak ini ruang sampelnya? Ada 12. Coba kita titik tumpuannya ke pertanyaannya. Tentukanlah banyaknya munculnya angka. Munculnya angka ya, angka pada uang, logam, dan bilangan ganjil pada dadu. Coba kita cari. Angka dan ganjil. Ya. Angka 1 kan ganjil. Angka 3 ganjil ya. Angka dan ganjil ya. Angka 5. Dan dari sini nggak ada lagi. Ini udah gambar. Ini angka genap. Ya, maka angka pada uang dan bilangan ganjil pada dadu itu adalah A1, A3, A5. Ada berapa banyak ini? 1, 2, 3. Maka NA-nya sama dengan 3. Ya, ini penentuan titik sampel. Titik sampel itu adalah bagian dari ruang sampel. Oke, kita lanjut coba yang ketiga. Pada percobaan pelemparan 2 buah dadu, tentukan banyaknya munculnya pada dadu berjumlah 9. 2 buah dadu. Sebelumnya udah kita bahas tadi ruang sampelnya. Oke, langsung saya pindahkan coba ruang sampelnya. Kemungkinan yang terjadi 11, 12, 13, dan selanjutnya. Ini ada sebanyak 36. Ruang sampelnya ada 36. Pertanyaannya untuk A. Untuk menentukan titik sampelnya ya, tentukan banyaknya munculnya pada dadu berjumlah 9. Kita sebut dulu A, itu yang berjumlah 9. Kita cari di sini yang mana yang berjumlah 9. Yang berjumlah 9, 3, 6. 3 tambah 6 itu kan 9. Ya, lagi, bagus, 4, 5. Selanjutnya, 5, 4. Dan
Oke. Maka berjumlah 9 itu 36, 45, 54, 63. Ada berapa banyak? Ada 4. Inilah yang dikatakan titik sampel. Jadi dari beberapa contoh, adik-adik sekalian sudah mengerti yang mana ruang sampel dan yang mana titik sampel. Untuk video kali ini, saya akhiri di sini. Yang penting paham dulu artinya yang mana ruang sampel, yang mana titik sampel, dan itu nanti kita pergunakan cara untuk menentukan peluang dari suatu kejadian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Boleh dilatih pekerjaan latihan ini. Terima kasih. Kita lanjut ke video untuk selanjutnya.